Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang pegadaian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para anggota dari kelompok 4. Yang pertama saya sendiri, Hermanda Suwarno Putra. Yang kedua, Kurin Ain. Yang ketiga, Sheryl. Dan yang keempat, Wilda Rizky. Pengertian Pegadaian. Pegadaian merupakan sebuah BUMN di Indonesia yang melaksanakan kegiatan keuangan, yaitu jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Secara umum, pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Jenis-jenis pegadaian. Yang pertama, pegadaian konvensional. Suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan. Namun, jenis pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpanannya yang cukup besar. Yang kedua, pegadaian syariah, yaitu lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Keuntungan pada pegadaian syariah ini yaitu antara lain menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip Islam, tarif jasa simpan uang yang tidak terlalu besar, dan biaya administrasinya sangat kecil. Tugas pokok, tujuan, dan fungsi pegadaian. Tugas pokok dari pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Kemudian fungsi pegadaian yang pertama, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian. Yang ketiga, untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian. Lalu tujuan pegadaian adalah untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Prosedur pinjaman. 1. Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal. 2. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya, dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang. 3. Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut. Kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang. 4. Setelah nilai taksir ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam. 5. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman. Berikut surat bukti gadai. Kemudian, untuk proses pembayaran kembali pinjaman, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum, dapat dilakukan sebagai berikut. Pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Selanjutnya, pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayarannya sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya, dan jika sudah benar, dapat langsung dibawa pulang. 3. Pada prinsipnya, pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jadi, si nasabah juga jika sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya. 4. Bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas. 5. Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah, dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya masih lebih,
maka akan dikembalikan kepada nasabah. Produk dan layanan. 1. Kreasi, kredit angsuran fidusia, membantu mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah, serta menyejahterakan masyarakat melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah. 2. Krasida, kredit angsuran sistem gadai, merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. 3. KCA, kredit cepat aman, adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. 4. Gadai syariah atau Ar-Rahan adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah, yakni biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan. 5. Jasa taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya, kepastian nilai atau kualitas suatu barang. Misalnya kualitas emas atau batu permata dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi. 6. Jasa titipan. Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Harta surat berharga perlu dijaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak, atau disalahgunakan orang lain. Jika Anda mendapatkan kesulitan mengamankannya di rumah sendiri karena akan dinas keluar kota atau luar negeri, menunaikan ibadah haji, berlibur, sekolah di luar negeri, dan lain sebagainya, percayakan saja penyimpanannya kepada kami, yakni gadai. Jangka waktu penitipan selama 2 minggu sampai dengan 1 tahun dan dapat diperpanjang. Maka Pegadaian akan menjaga dan melindunginya dengan penuh perhatian. Yang ketujuh, Krista, yakni membantu mengembangkan usaha rumah tangga serta menyejahterakan masyarakat, merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN. Pegadaian selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif, usaha rumah tangga melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah. Selanjutnya, layanan yang ke-8 yaitu mulia atau murabahah logam mulia untuk investasi abadi. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Di samping memiliki nilai estetis yang tinggi, juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, liquid, dan aman secara real. Mulia atau murabahah logam mulia untuk investasi abadi adalah penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel. Yang ke-9 yang terakhir yaitu kucica atau kiriman uang secara instan, cepat, dan aman. Suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Western Union. Selanjutnya membahas hak dan kewajiban para pihak, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban pemegang gadai, kedua, kewajiban pemegang gadai, yang ketiga, hak dan kewajiban pemberi gadai, dan yang keempat, kewajiban pemberi gadai. Hak dan kewajiban pemegang gadai. Yang pertama adalah pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedang hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagai untuk melunasi hutang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya. Yang kedua, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan. Yang ketiga, selama hutangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai. Kewajiban pemegang gadai. Yang pertama yaitu pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya. Yang kedua, pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingannya sendiri. Yang ketiga, pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai. Hak dan kewajiban pemberi gadai. 1. Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya. Kedua, pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan
dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai. Ketiga, pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, bunga, dan biaya lainnya. Yang keempat, pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya. Selanjutnya, kewajiban pemberi gadai. Yang pertama yaitu pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk bunga dan biaya lainnya yang telah ditentukan pemegang gadai. Dan yang kedua, pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atau barang gadai miliknya apabila dalam jangka yang telah ditentukan, pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang barang-barang yang dapat menjadi jaminan ataupun barang-barang yang tidak dapat dijadikan sebagai jaminan. Sebelumnya, seluruh barang-barang yang dapat menjadi jaminan atau tidak dapat menjadi jaminan itu sudah diatur dalam Surat Edaran OJK nomor 52 tahun 2017. Barang yang dapat menjadi jaminan yang pertama yaitu benda perhiasan, contohnya emas, perak, intan, berlian, mutiara, ataupun platina. Yang kedua, barang-barang elektronik, yaitu televisi, radio, komputer, kulkas, mesin ketik, handphone, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis kendaraan, mobil, itu yang termasuk bajai dan bemo, sepeda motor, ataupun sepeda biasa. Sepeda biasa itu mungkin sepeda pancal gitu. Yang keempat yaitu barang-barang rumah tangga. Terdiri dari yang pertama A, barang tekstil berupa pakaian, permadani atau kain batik. Yang kedua, barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijamin haruslah dalam kondisi baik, dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini bagi pegadaian penting mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya. Selanjutnya yaitu barang yang tidak dapat menjadi jaminan. Yang pertama yaitu binatang ternak. Yang kedua hasil bumi atau hasil perkebunan. Mengapa hasil bumi atau perkebunan tidak dapat menjadi jaminan? Dikarenakan hasil bumi atau perkebunan itu adalah suatu barang yang cepat busuk dan itu tidak bisa menjadi jaminan. Yang ketiga, barang dagangan dalam jumlah yang besar. Yang keempat, barang-barang yang cepat rusak, busuk atau susut itu sangat berhubungan dengan yang kedua yaitu hasil bumi. Yang kelima, barang-barang yang amat kotor. Yang keenam, kendaraan yang sangat besar. Ini dalam artian sebagai atau traktor atau truk itu tidak bisa menjadi barang jaminan. Yang ketujuh, barang-barang seni yang sulit ditaksir. 8, barang-barang yang mudah terbakar. Yang 9, barang-barang jenis senjata, amunisi, dan misiu. Yang ke-10, barang-barang yang disewa, belikan. Yang ke-11, barang milik pemerintah. Dan yang ke-12 adalah barang-barang ilegal. Itu termasuk senjata, narkoba, obat-obatan terlarang itu tidak boleh dijadikan jaminan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.